saya Devita dari Universitas Trinanti Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang tokoh dan aliran sastra. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian aliran sastra. Aliran sastra merupakan ciri karakteristik dari seorang sastrawan dalam menghasilkan karya sastranya. Aliran sastra mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran idealisme memiliki 5 cabang, yaitu romantik, simbolisme, ekspresionisme, mistisisme, dan surrealisme. Aliran yang kedua yaitu aliran materialisme. Aliran materialisme terbagi menjadi 3 cabang, yaitu aliran realisme, aliran impresionisme, dan aliran naturalisme. Aliran realisme terbagi lagi menjadi aliran realisme sosial, dan aliran naturalisme terbagi lagi menjadi aliran determinisme. Dan yang ketiga adanya aliran eksistensialisme. Kita akan membahas tentang aliran idealisme. Aliran idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangan-angankan, dan dunia harapan yang masih abstrak yang jauh jangka waktu pencapaiannya. Tokoh dari aliran ini bernama Socrates dan dilanjutkan oleh muridnya bernama Plato. Contoh dari karya yang menggunakan aliran idealisme adalah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang karya R.A. Kartini dan novel yang berjudul Kemarau karya A.A. Nafis. Yang kedua, kita akan membahas tentang aliran romantik. Aliran romantik adalah aliran yang menekankan kepada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca. Tokoh dari aliran romantik bernama Federico Garcia Lorca pada tahun 1950. Contoh dari karya yang menggunakan aliran romantik yaitu puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra dan puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Yang ketiga adalah aliran simbolisme. Aliran simbolisme adalah aliran kesusastraan yang penyajian tokoh-tokohnya bukan manusia, melainkan hewan atau benda-benda lainnya seperti tumbuh-tumbuhan yang disimbolkan dapat berperilaku seperti manusia. Contoh dari karya sastra yang menggunakan aliran simbolisme adalah puisi yang berjudul Kucing karya Sutarji Kolzumbahri dan novel yang berjudul Ikan-Ikan Hiu Idohoma karya Y.B. Mangunwijaya. Selanjutnya, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang mengungkapkan kenyataan secara subjektif, yaitu dengan mengekspresikan gelora kalbunya, kehendak batinnya, dan cetusan langsung dari jiwa sang sastrawan. Contohnya adalah Sajak yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar, dan Sajak yang berjudul Yang Kami Minta Hanyalah, karya Taufik Ismail. Selanjutnya, aliran mistisisme. Aliran mistisisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada zat Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi segala hal di alam ini. Contoh dari karya yang menggunakan aliran mistisisme adalah antologi puisi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat, karya Abdul Hadi W.M., dan buku yang berjudul Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Dan cabang aliran idealisme yang terakhir adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran di dalam kesusastraan yang banyak melukiskan kehidupan dan pembicaraan alam bawah sadar atau alam mimpi. Contoh karya sastra yang menggunakan aliran surrealisme adalah cerpen yang berjudul Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar dan novel yang berjudul Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran materialisme. Aliran materialisme dikemukakan oleh Demokritos pada abad keempat sebelum Masehi yang mengatakan bahwa semua kejadian yang gaib dan ajaib di alam ini digerakkan oleh atom dan keluasan geraknya. Tidak ada kekuatan gaib yang bersifat supernatural yang mengatur kehidupan ini. Cabang dari aliran materialisme adalah aliran realisme, yang berarti aliran yang menggambarkan segala sesuatu dengan realistis atau apa adanya.
Tokoh dari aliran realisme adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Contoh karya sastra yang menggunakan aliran realisme adalah puisi yang berjudul Menuju ke Laut karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan puisi berjudul Doa, serta puisi berjudul Isa karya Hairil Anwar. Selanjutnya adalah aliran realisme sosial. Aliran realisme sosial adalah aliran yang menggambarkan kenyataan yang dialami oleh golongan masyarakat yang menderita, yakni kaum buruh dan tani. Penggambaran kenyataan itu dimaksudkan untuk membangkitkan pertentangan kelas, yakni bangkitnya kaum buruh dan tani untuk melawan apa yang oleh golongan komunis sebagai kaum borjus atau kapitalis. Atau karya sastra yang menggunakan aliran realisme sosial adalah puisi yang berjudul Kawan Separtai Bekerja karya H.R. Bandaharo dan puisi yang berjudul Kemis Pagi karya Taufik Ismail. Selanjutnya, aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah aliran yang lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan dari kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Contoh karya sastra yang menggunakan aliran impresionisme adalah puisi yang berjudul Teratai karya Sanusi Pane dan sajak yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Adangjaya. Selanjutnya, aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebihan dan terkesan vulgar. Tokoh dari aliran naturalisme adalah Émile Zola pada tahun 1840 sampai dengan 1902. Contoh dari karya sastra yang menggunakan aliran naturalisme adalah puisi yang berjudul Sajak Gadis dan Majikan karya W.S. Rendra dan novel Saman karya Ayu Utami. Aliran determinisme adalah cabang dari aliran naturalisme. Aliran determinisme berarti aliran menggambarkan tokoh-tokoh cerita dikuasai oleh nasibnya, sehingga tokoh tersebut tidak mampu lagi keluar dari takdir yang telah jatuh pada dirinya. Contoh dari karya yang menggunakan aliran determinisme adalah buku cerita Sang Kuryang karya D.H. Sunjaya dan buku cerita Si Pahit Lidah karya M. Rantisi. Dan yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran idealisme dan aliran materialisme dalam memaknai kehidupan ini. Tokoh dari aliran eksistensialisme adalah Soren Abbé Kierkegaard pada tahun 1813 sampai dengan 1855 dan Jean Paul Sartre pada tahun 1905 sampai dengan 1980. Contoh karya sastra yang menggunakan aliran eksistensialisme adalah buku yang berjudul Berkenalan dengan Eksistensialisme karya Fuad Hasan dan buku yang berjudul Ziarah karya Iwan Simatupang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.